Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town. Berita seputar Kepulauan Buton. Ada kan memang itu dari anunya itu kan satu foto KTP itu 10 maksimal 10 kilo Bu. Ini peruntukannya ini Bu untuk UMKM. Apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari upaya kita untuk terus mengikat silaturahmi. Mudah-mudahan bukan hanya korban, tapi insya Allah dari program-program pemerintah yang tersedia. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah. Inilah Warta Cape Town. Sari berita penting. Bulog Bau-Bau buka pasar murah khusus minyak goreng curah Selasa 12 Juli 2022 di Pasar Wameo. Pemerintah Kota Bau-Bau sumbangkan 2 ekor sapi kurban kepada warga di lingkungan Bukit Indah Permai, Kelurahan Kadolo Katapi. Inilah Warta Cape Town selengkapnya hari ini Selasa 12 Juli 2022 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Saudara, kita update terlebih dahulu kasus COVID-19 di tanah air. Indonesia mencatat 1.681 kasus baru COVID-19 Senin 11 Juli 2022. Angka tersebut dibarengi jumlah pasien sembuh sebanyak 5.935.845 dan 156.798 pasien meninggal dunia akibat COVID-19. Tercatat suspek sebanyak 3.398 dan kasus aktif kini ada sebanyak 20.343. Dibandingkan data minggu, total kasus COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia sebanyak 6.111.305 kasus dengan kasus sembuh sebanyak 5.933.979 dan kematian sebanyak 156.791 kasus. Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyebut puncak gelombang subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 yang kini merebak akan tiba di Indonesia pada pekan kedua atau ketiga di bulan Juli 2022 ini. Menurutnya, jumlah kasus COVID-19 pada puncak gelombang kali ini mungkin tidak mencapai 20.000 kasus sehari, sebab rata-rata kasus pada gelombang kali ini hanya 30 hingga 40% dari puncak Omicron sebelumnya. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Hari ini Bulog buka pasar murah khusus minyak goreng curah Selasa 12 Juli 2022 di Pasar Wameo. Dan selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Wode Nurliani. Badan Urusan Logistik Bau-Bau bekerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bau-Bau Selasa 12 Juli pagi akan menggelar operasi pasar murah khusus minyak goreng curah dengan harga sangat terjangkau. Kegiatan pasar murah tersebut akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pasar Wameo Bau-Bau. Kepala Bulog Bau-Bau Ardiansa menyebutkan masing-masing kepala keluarga dapat membeli minyak curah maksimal 10 kg. Setiap pembeli akan diperiksa kartu keluarga masing-masing. Harga jual minyak sendiri dibanderol Rp15.000 per kilogram dan per liter dijual Rp14.000. Kata Ardiansa, penjualan minyak tersebut diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat, lebih khusus bagi pelaku UMKM. Namun kata Ardiansa, tidak bagi pedagang besar, apalagi minyak goreng dijual kembali dengan harga tinggi. Ini kan minyaknya dari Pasangkayu baru sampai, jadi ya kita koordinasi dengan Perindah sama-sama di sana besok. Ada kan memang itu dari anunya itu kan satu foto KTP itu 10 maksimal 10 kilo Bu. Ini peruntukannya ini Bu untuk UMKM dengan masyarakat kan UMKM dia pakai menggoreng. Kalau bukan untuk yang pedagang.
biar bisa membeli semua bebas. Yang penting jangan pedagang. Iya kan ini untuk UMKM betul. Lanjut Ardiansa, jumlah minyak goreng yang disiapkan Bulog sebanyak 1 tangki mobil berisi 9 ton minyak goreng. Bagi pembeli wajib membawa wadah sendiri seperti jergen. Pasalnya pihaknya tidak menyiapkan media penyimpanan apapun. Pelaksanaan pasar murah hanya berlangsung sehari penuh dan fokus pada satu titik di Pasar Romeo saja. Ardiansa menambahkan, minyak goreng tersebut didatangkan langsung dari Pasangkayu, Sulawesi Barat dan telah menempuh perjalanan beberapa hari lewat jalur darat ke kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Pemerintah Kota Bau-Bau sumbang 2 ekor sapi kurban kepada warga di lingkungan Bukit Indah Permai, Kelurahan Kado, Lokatapi. Sapi tersebut diserahkan langsung Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse pada Senin pagi kemarin. Dan selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku. Pertama, terima kasih. Dengan bantuan ini ada suatu proses kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bahwa Pemerintah Kota Bau-Bau menyumbangkan 2 ekor sapi kepada masyarakat lingkungan Bukit Indah Permai, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio. 2 ekor sapi kurban tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse kepada imam masjid setempat untuk selanjutnya disembelih dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat lingkungan tersebut. Makanya saya sempat bisik-bisik sama Pak Kabak Kesra, tadinya 1 karena di Bukit Hosa itu belum pernah kita datang dan belum pernah kita berikan sesuatu di sana, tambah 1. Alhamdulillah rupanya masih ada yang tersisa. Saya masih ada sisa lagi 1 lagi ya, tapi sisanya 31 ya, jadi dibawalah 2 di sini. Selain memberikan 2 ekor sapi, dalam kesempatan itu Laude Ahmad Monianse juga menyumbangkan 40 mushaf yang diperuntukkan bagi kelompok Badan Kontak Majelis Talim BKMT lingkungan Bukit Indah Permai. Tidak hanya itu, untuk membantu percepatan perbaikan masjid lingkungan, secara pribadi Laude Ahmad Monianse menyumbang uang 5 juta rupiah. Apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari upaya kita untuk terus mengikat silaturahmi. Mudah-mudahan bukan hanya kurban, tapi insya Allah dari program-program pemerintah yang tersedia dan itu menjadi kebutuhan masyarakat, insya Allah kita akan perhatikan dan kita akan lihat kira-kira apa lagi yang akan menjadi tanggung jawab pemerintah di kawasan. Kedatangan wali kota disambut meriah. Salah seorang tokoh masyarakat setempat, Lajaman, mengatakan kedatangan kepala daerah ini menjadi catatan bersejarah untuk masyarakat yang dihuni oleh sekira 200 kepala keluarga ini. Pertama, terima kasih. Dengan bantuan ini ada suatu proses kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bahwa pemerintah juga peduli masyarakat yang seperti ini, terutama masyarakat di Bukit Permai yang kecil begini ya. Dan itu 99% adalah masyarakat dari Ambon, ya. Dan ini menjadi manfaat yang sangat besar. Dan selama ini kan sepanjang sejarah belum seperti inilah begitu ya. Hal lain yang membuat masyarakat gembira adalah wali kota berencana akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid lingkungan Bukit Indah Permai ini, sekaligus menyerahkan langsung sumbangan mushaf dan uang perbaikan masjid. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Dan kita ke berita yang terakhir. Memasuki hari pertama masuk sekolah dan tahun ajaran baru, SD Negeri Palatiga Bau-Bau terapkan 3 hari masa pengenalan lingkungan sekolah. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan kembali reporter RRI Bau-Bau Wadi Nurliani. Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2022-2023 untuk semester ganjil di Bau-Bau dimulai Senin 11 Juli. Pasca penerimaan rapor tahun ajaran sebelumnya, proses belajar mengajar akan kembali berlangsung setelah masa liburan 3 pekan. Di Sekolah Dasar SD Negeri Palatiga Bau-Bau menerapkan waktu pengenalan guru dan lingkungan sekolah bagi murid selama 3 hari, mulai 11 hingga 13 Juli 2022. Hari pertama masuk sekolah, nampak puluhan orang tua sudah bersiaga mengantar, mendampingi
mendampingi sekaligus melihat aktivitas pengenalan sang buah hati di ruang belajar hingga jam pulang sekolah. Kepala SD Negeri Palatiga Bau-Bau Hanuru menyebutkan, pelajar sekolah dasar tahun ajaran sebelumnya sudah bergeser kelas 1 tingkat ke atas, akan mengikuti pengenalan lingkungan kelas baru, sementara untuk murid baru sedang dalam pengenalan lingkungan sekolah selama 3 hari ke depan. Pada 14 Juli, kegiatan belajar mengajar kembali dimulai. Agenda sekolah hari ini jadwalnya adalah pengenalan lingkungan sekolah untuk anak-anak. Mereka kan sudah bergeser kelas hari ini. Yang kelas 1 baru pengenalan lingkungan, yang kelas 3 dan 4 lingkungan kelasnya yang baru. Gitu ya. Jadi selama 3 hari kita laksanakan untuk pengenalan lingkungan sekolah. Baik. Jadi tanggal 11, 12, 13. Ya. Tanggal 14 itu sudah belajar aktif. Lanjut Hanuru, pada tahun ajaran baru pihaknya menerima sekitar 100 peserta didik baru yang terbagi dalam 3 kelompok rombongan belajar atau rombel. Sedangkan jumlah siswa keseluruhan mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 sebanyak 550 pelajar terbagi dalam 18 rombel. SD Negeri Palatiga masih kekurangan ruang belajar, hanya 12 ruangan untuk 18 rombel sehingga disiasati dengan 3 rombel masuk pada siang hari. Mengenai regulasi, kata Hanuru, pihak sekolah tidak memberikan kewajiban khusus bagi peserta didik baru, sebatas seragam dan imbauan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ia juga merinci total peserta didiknya yang telah disuntik vaksin sekitar 70%. Wadi Nurliani, Rapor Peli Bau-Bau, melaporkan. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bulog Bau-Bau buka pasar murah khusus minyak goreng curah Selasa hari ini 12 Juli 2022 di Pasar Huameo. Pemerintah Kota Bau-Bau sumbangkan 2 ekor sapi kurban kepada warga di lingkungan Bukit Indah Permai, Kelurahan Kadolo, Katapi. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.